Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bioeducare Official. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu aliran dari filsafat pendidikan, yang mana aliran yang akan kami bahas yaitu aliran rekonstruksionisme. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ismail MS. Adapun kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Nur Izzatul Awalia dan 2 rekan saya yaitu Vivin Limbonggoa dan Muhammad Tasnim Mubarak. Yuk simak video berikut ini untuk lebih jelasnya mengenai apa dan bagaimana sih aliran filsafat rekonstruksionisme itu. Pada video kali ini akan ada 6 pokok bahasan yang akan dibahas mengenai aliran rekonstruksionisme. Pokok bahasan yang pertama akan membahas tentang pengertian dari aliran rekonstruksionisme. Pokok bahasan yang kedua akan membahas tentang pandangan-pandangan aliran rekonstruksionisme. Dan pokok bahasan yang ketiga akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari aliran rekonstruksionisme. Pokok bahasan yang keempat yaitu implikasi aliran rekonstruksionisme dalam pendidikan. Pokok bahasan yang kelima ada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam rekonstruksionisme. Dan yang terakhir, pokok bahasan keenam ada perkembangan aliran rekonstruksionisme di Indonesia. Pokok bahasan yang pertama akan membahas mengenai pengertian dari rekonstruksionisme. Apa sih aliran rekonstruksionisme ini? Jadi, aliran rekonstruksionisme ini adalah salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Aliran rekonstruksionisme ini berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct yang artinya adalah membangun kembali, di mana aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubah tatanan hidup baru dengan corak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan jika tidak cukup ketika seorang individu atau seorang siswa hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan dari sekolah atau hanya di sekolah, tetapi aliran ini berpendapat bahwa seorang individu itu harus mempelopori ke arah masyarakat yang baru yang diinginkan oleh perkembangan hidup atau oleh kemajuan kehidupan yang terjadi, misalnya seperti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, bahkan dalam perkembangan seni. Jadi seorang individu dalam aliran ini beranggapan bahwa individu tersebut harus bisa mengubah tatanan hidupnya sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pokok bahasan yang kedua yaitu pandangan-pandangan dalam aliran rekonstruksionisme. Pandangan yang pertama yaitu pandangan ontologi, di mana pandangan ini adalah pandangan yang berpola pikir bahwa untuk memandang realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana-mana dan akan sama di setiap tempat. Yang kedua yaitu pandangan epistemologis, di mana pandangan ini berpola pikir bahwa untuk memahami realita memerlukan suatu asas tahu
yang mana artinya tidak mungkin seseorang bisa memahami realita tanpa pengalaman dan hubungan dari realita terdahulu melalui ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Karena baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi untuk membentuk pengetahuan. Dan akal dibawa oleh panca indera untuk menjadi pengetahuan yang sesungguhnya. Jadi semuanya berkaitan. Nah, selanjutnya yaitu pandangan aksiologi. Pandangan ini dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Proses yang tidak dilakukan dengan sikap netral, dalam hal ini manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tapi secara umum, ruang lingkup pengertian nilai ini tidak terbatas. Sama halnya dengan pandangan menurut Imam Barnadib yang berpendapat bahwa aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yaitu menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip-prinsip teologis. Prinsip-prinsip rekonstruksionisme yang pertama, masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak dibalik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita dalam menciptakan sosial yang menjaga pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. 4 metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asas jumlah mayoritas untuk menuangkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan umat manusia. Jika pendidikan formal adalah bagian yang tak terpisahkan dari solusi nasional krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengerjakan perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan mengenai 5 prinsip dasar rekonstruksionisme. 5 prinsip dasar aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan memiliki tujuan utama untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Prinsip-prinsip dasarnya berfokus pada peran pendidikan sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks. Berikut adalah 5 prinsip dasar aliran rekonstruksionisme. 1. Pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Sekolah berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah sosial yang ada. Kemudian, kurikulum dirancang untuk mengembangkan kesadaran siswa terhadap isu-isu sosial dan mendorong mereka untuk terlibat dalam upaya pemecahan masalah. 2. Fokus pada masalah sosial kontemporer. Pertama, kurikulum pendidikan harus relevan dengan masalah-masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, dan lingkungan. Kemudian siswa diajak untuk menganalisis masalah-masalah tersebut secara kritis dan mencari solusi yang inovatif. 3. Pentingnya keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Rekonstruksionisme menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah pada siswa. Kemudian siswa didorong untuk mempertanyakan status quo, menganalisis informasi secara objektif, dan merancang solusi yang orisinal. 4. Kolaborasi dengan masyarakat. Poin pertama, sekolah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan perubahan sosial. Poin kedua, kolaborasi dengan berbagai pihak di masyarakat seperti pemerintah, organisasi non-profit, dan komunitas sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan rekonstruksionisme. 5. Orientasi pada masa depan. Pendidikan rekonstruksionisme memiliki visi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Siswa didorong untuk berpikir tentang masa depan dan peran mereka dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.
Implikasi rekonstruksionisme dalam pendidikan. Dalam pengembangan konstruktivisme dikenal ada 3, yaitu konstruktivisme kognitif, konstruktivisme spesial, dan konstruktivisme kritis. Konstruktivisme kognitif berpandangan bahwa seorang anak membangun pengetahuannya melalui berbagai jalur, yakni membaca, mendengarkan, bertanya, menelusuri, dan melakukan eksperimen terhadap lingkungannya. Konstruktivisme sosial berpandangan bahwa belajar dilakukan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial maupun fisik seseorang. Konstruktivisme kritis berpandangan bahwa dalam pembelajaran dilakukan dengan merangsang peserta didik menggunakan teknik-teknik yang kritis. Implikasi pandangan ini dalam pendidikan adalah satu, tujuan pendidikan menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan tiap persoalan yang dihadapi. 2, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan dan keterampilan. 3, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Guru berfungsi sebagai moderator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif. Menggunakan istilah neoprogresivisme untuk aliran rekonstruksionisme dan mengemukakan implikasi pendidikannya. Topik pembahasan yang berikutnya yaitu tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Di sini ada beberapa pelopor dari aliran tersebut. Yang pertama, ada George Kant, Caroline Pratt, Harold Urach, dan Theodor Bernard. Tokoh yang pertama yaitu George Kant, merupakan salah satu pendiri dari aliran rekonstruksionisme yang lahir pada tahun 1889 dan wafat pada 1974. Ia berpendapat bahwa sekolah harus menjadi tempat di mana siswa belajar untuk menganalisis masalah sosial dan mengembangkan solusi yang kreatif. George merupakan seorang pendidik dan filsuf Amerika yang sangat berpengaruh pada perkembangan pendidikan dan menjadi salah satu pendiri dari aliran rekonstruksionisme. Kant berpendapat bahwa sekolah harus menjadi tempat di mana siswa belajar dalam menganalisis masalah sosial dan mengembangkan solusi yang kreatif. Ia menekankan bahwa pentingnya pendidikan untuk membentuk warga negara yang demokratis dan aktif dalam perubahan sosial. Tokoh yang kedua yaitu Harold Urach, merupakan seorang tokoh penting lainnya yang memiliki pandangan yang hampir serupa dengan George Kant. Urach lahir pada 1886 dan wafat pada 1960. Tokoh ini menekankan bahwa pentingnya kurikulum yang relevan dengan kehidupan sosial dan politik siswa. Seorang pendidik dan penulis kurikulum Amerika ini juga merupakan tokoh yang sangat penting dalam aliran rekonstruksionisme. Urach dikenal karena karyanya dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kehidupan sosial dan politik siswa. Urach percaya bahwa kurikulum harus mencerminkan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Tokoh yang selanjutnya ada Caroline Pratt, merupakan tokoh pendidikan Amerika yang menggabungkan teori rekonstruksionisme dengan praktik pendidikan progresif. Caroline Pratt lahir pada 1867 dan wafat pada 1954. Caroline menekankan pentingnya pengalaman belajar yang otentik dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Caroline merupakan seorang tokoh pendidikan Amerika yang menggabungkan teori rekonstruksionisme dengan praktik pendidikan progresif. Pratt dikenal karena pendiriannya terhadap sekolah-sekolah eksperimental yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada anak. Menurut Pratt, pendidikan harus memberikan pengalaman belajar yang otentik dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Ia juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Tokoh yang terakhir ada Theodor Bernard,
merupakan seorang filsuf pendidikan yang mengembangkan konsep rekonstruksionisme sosial. Ia lahir pada 1904 dan wafat pada 1987. Bramelt berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada transformasi sosial dan keadilan sosial. Ia merupakan filsuf pendidikan Amerika yang mengembangkan konsep rekonstruksionisme sosial. Bramelt melihat pendidikan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Ia menekankan bahwa pentingnya pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, rasisme, dan ketidaksetaraan. Topik yang keenam atau merupakan topik yang terakhir yaitu perkembangan dari aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme di Indonesia dalam pendidikan tidak berjalan dengan baik dan kurang efektif. Hal ini dikarenakan karena banyaknya masalah-masalah tindak kecurangan yang terjadi di sekolah. Misalnya, pada saat ujian, banyaknya siswa yang memberi kunci jawaban dan menambah ironisnya, yaitu di mana sekolah-sekolah demi menyelamatkan nama baik sekolahnya rela melakukan pembodohan terhadap peserta didik. Nah, hal ini dibuktikan dengan diberikannya kunci jawaban kepada siswa. Peristiwa ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Peran pemerintah di sini sangat diperlukan, di mana pemerintah diharapkan menemukan solusi dari permasalahan pendidikan yang ada dikarenakan apabila pendidiknya terganggu, maka ini akan berdampak buruk bagi generasi yang akan datang. Itulah tadi penjelasan mengenai aliran rekonstruktivisme. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.